Tidak ada yang lebih ajaib daripada hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia kecuali Engkau yang melayakkan kami hidup terus dilayakkan di hadapan Tuhan. Kami hanya ingin bersyukur. Pagi hari ini hati kami, jiwa kami dilingkupi dengan syukur yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Biar penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Menyukakan hati-Mu. Hamba berdoa tidak ada satupun Kau lewati. Blessing Tuhan yang ajaib turun dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biar pagi ini Kau bicara, ajari kami apa yang dari hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami dengan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Dan terus bawa kami makin kenal dengan Tuhan kami. Buat setiap kami ya Tuhan, bisa bereaksi dengan sangat cerdas dengan apapun yang Kau tawarkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara Tuhan, dan permuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-14. Hari ini kita akan belajar sebuah pengalaman di Lembah Raja. Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti bagian kedua kita akan lanjutkan beberapa ayat lagi. Tapi sebagai awal kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di Lembah Raja. Firman berkata begini, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah Raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dan kalau Anda mempelajari, ini pertama kali Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai El Elyon atau Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara sekalian, ada sebuah peristiwa yang terjadi di Lembah Raja. Ini terjadi jauh sebelum kitab Taurat diberikan Tuhan kepada umatnya, orang-orang Israel. Berarti ini peristiwa jauh sebelum ada perintah orang memberi atau mengembalikan perpuluhan. Hari ini saya mau ajak Anda melihat akan sebuah peristiwa yang menurut saya kita belajar dari seorang yang bernama Abram, yang kelak bernama Abraham, tentang bagaimana orang beriman punya reaksi yang cerdas dengan apa yang Tuhan tawarkan atau sodorkan dalam kehidupannya. Karena saya melihat ada begitu banyak orang yang telah melewatkan dengan begitu saja kesempatan dan anugerah yang sangat ajaib yang Tuhan tawarkan dalam kehidupannya. Ingat, tahun ini merupakan tahun Ayin Dalet.
Dan tahun Ayin Dalet sebetulnya memberikan kita sebuah pintu yang terbuka, tapi tidak menarik kita atau memaksa kita untuk masuk ke pintu itu. Tapi pintu terbuka itu lebih yang namanya sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Apakah kita akan masuk kesempatan itu? Kita ambil kesempatannya, atau kita biarkan kesempatan itu lewat, dan kita jadi orang yang tertinggal ketika kairosnya sudah berlalu. Abraham, ketika saya mempelajari, membacakan ayat ini, Tuhan tunjukkan kepada saya bagaimana seorang yang sangat cerdas dalam reaksinya ketika dia menghadapi tawaran yang Tuhan beri. Dan saya percaya di tahun Ayin Dalet ini, kecerdasan bereaksi dengan apa yang Tuhan tawarkan seharusnya menjadi ciri kita kalau Anda ingin melihat sebuah terobosan yang ajaib di tahun ini. Saudara, hari itu Abraham, kalau Anda membacakan kisah sebelumnya, dia sedang ada di perkemahannya, dia sudah berpisah dengan Lot. Lot merupakan orang yang bodoh dan orang yang tidak bisa bereaksi membaca situasi. Lot sebetulnya tidak pernah diundang oleh Tuhan untuk ikut dengan Abraham meninggalkan Ur Kasdim menuju akan tanah perjanjian. Dia tidak pernah dilibatkan Tuhan sama sekali. Tapi karena Terah, bapaknya Abraham ini, yang memimpin akan rombongan itu keluar dari Ur Kasdim, maka dia melihat akan cucunya ini, yaitu keponaan Abraham, dan dia berkata, kasihanlah, bapaknya sudah nggak ada, saya ajak dia. Lalu mereka rombongan besar ini berhenti di kota Haran, menetap di sana, sampai Terah itu mati. Dan ketika Terah mati, Abraham melanjutkan perjalanannya menuju tanah Kanaan. Lot sudah makin dewasa tentunya, dia juga punya kambing domba. Ketika dia ikut dengan Abraham, kambing dombanya makin bertambah-tambah. Dan dia juga jadi orang yang sangat kaya. Yang adalah kita harus mengerti, Lot ini orang yang bodoh. Dia tidak menyadari bahwa berkat yang dia terima itu adalah karena keterikatannya dengan orang yang dipilih Tuhan, yaitu Abraham. Selama dia nempel dengan Abraham, blessing Tuhan itu turun dalam hidupnya, sekaligus proteksi Tuhan itu ada padanya. Tapi satu hari, ketika dia merasa sudah luar biasa kaya juga, dan gembala yang kerja dengan dia bertengkar dengan gembala yang kerja dengan Abraham, dan dia tidak pernah mencegah itu dan membiarkannya. Satu hari Abraham bertindak dan berkata, kita ini saudara, buat apa kita bertengkar? Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Kalau engkau pilih ke timur, aku ke barat. Engkau boleh pilih kemana engkau pergi. Aku akan pergi ke arah yang berseberangan dengan engkau. Tidak usah ribut ya, kita ini keluarga, gak usah berantem. Apa yang kau mau? Dan dia berkata, aku mau ke sana. Dan dia melihat taman seperti taman Tuhan, daerah Sodom dan Gomora. Dan dia pergi. Anda tahu kisahnya, hidupnya jadi kacau. Dia tinggal di Sodom, jadi penatua di Sodom. Dan dia berpikir dia lebih hebat dari Abraham. Tapi dia tidak mengerti, jiwanya tersiksa. Alkitab mengatakan dia melihat perbuatan setiap hari di sekitarnya, jiwa orang benar ini tersiksa. Kalau Anda membaca dalam hidupnya, ujungnya mengerikan sekali. Dia dia ditarik malaikat Tuhan, dan kemudian disuruh lari. Dia tidak mau, dia memilih kota yang terdekat. Disuruh ke tempat yang jauh tidak mau, dia cari yang dekat, yang gampang. Dan ujungnya dia incest dengan anak perempuannya 2 dan melahirkan akan anak-anak dari hubungan incest bapak dengan anaknya sendiri. Nah, sebelum peristiwa itu ada peristiwa lain lagi. Inilah yang melatar belakangi peristiwa Lembah Raja. Pada waktu itu ada serangan dari Kedorlaomer, Raja Sodom dan Gomora ditaklukkan, dan diangkutlah orang-orang Sodom sebenarnya, dan ditangkap, dijadikan budak, dirampas seluruh hartanya. Dan Lot termasuk salah satu di antaranya. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu kemudian dia dirampas dan ditahan oleh Kedorlaomer.
seseorang datang kepada Abraham. Dia berkata, keponakanmu tertangkap, dirampas hartanya, seluruh keluarganya ditawan. Alkitab mengatakan, Abraham mengerahkan 318 orang-orangnya yang terlatih, yaitu orang-orang yang lahir di kemahnya. Dia kejar, dia perangi Kedorlaomer, dia menang, dan kemudian dia kembalikan semua harta dan tawanan itu, dan dia bawa kembali. Nah, itulah latar belakangnya. Setelah peristiwa itu, Abraham datang, Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yaitu lembah raja. Tetapi apa yang terjadi? Di lembah itu bukan hanya Raja Sodom yang datang. Ada seorang raja lain bernama Melkisedek. Alkitab mengatakan dia punya 2 jabatan. Yang pertama, dia adalah raja dari kota Salem. Salem artinya shalom, Salem. Yang kedua, dia adalah seorang imam dan dia menyembah kepada Tuhan yang diberi nama atau menyatakan dirinya sebagai El Elyon atau Allah yang Maha Tinggi. Pada waktu itu Raja Salem ini datang, dia membawa roti dan anggur dan dia menyongsong Abraham. Dia rayakan kemenangan akan Abraham. Dia hormati kedatangan seorang raja lain yang telah menang perang besar. Dan dia sambut dengan roti dan dengan anggur. Saudara, yang ajaib adalah Alkitab berkata, begitu Abraham terima roti dan anggur dari Raja Salem Melkisedek ini, maka reaksinya adalah dia memberikan 1/10 dari semuanya. Dan itulah awal sebetulnya kita mengenal yang namanya perpuluhan. Saudara, hari ini ada banyak orang berkata, perpuluhan itu pajak, perpuluhan itu beban, perpuluhan itu perjanjian lama, perpuluhan itu sudah tidak ada lagi, kita harus full heart buat Tuhan. Dan saya sudah dengar banyak orang mengajar seperti itu. Dengar baik-baik. Hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara cikal bakal dari peristiwa itu. Supaya membuka mata rohani saudara. Ketika kemarin Tuhan tunjukkan ke saya cerita ini, saya baru sadar iblis mati-matian membuat Anda tidak bereaksi seperti Abraham. Why? Dengerin saudara. Ini sebuah langkah cerdas. Ketika Melkisedek bicara, diberkatilah Abraham oleh Allah El Elyon. Dan untuk pertama kali dia mengatakan, Abraham, aku ini imam dari El Elyon. Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Sekarang biarkan El Elyon memberkati engkau. Dan juga terpujilah dan diberkatilah El Elyon yang memberikan kemenangan kepadamu. Ketika Abraham mendengar kata El Elyon, rohnya cerdas saudara. Dia ambil 1/10 dari semua rampasan terbaik, dia berikan kepadanya. Why? Sebab Anda harus tahu, Tuhan sebagai El Elyon adalah Tuhan yang sebetulnya menetapkan batas-batas dan warisan bangsa-bangsa. Coba kita lihat firman Tuhan. Sekarang buka dengan saya. Ulangan pasal yang ke-32. Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Ulangan 32 ayat yang ke-8. Ketika Sang Maha Tinggi, Elyon, membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sebagai El Elyon itulah yang memberikan membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel.
Coba saya ulang lagi kalimat terakhir. Tuhan membagi-bagikan milik pusaka, dia memisah-misahkan anak manusia, menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Terjemahan di sini sebetulnya, The Message menggambarkan dengan kalimat begini. Dia mengatakan bahwa He put each of the people within boundaries. Dia menaruh setiap kelompok masyarakat atau orang atau bangsa itu di dalam suatu batasan under the care of divine guardians, di bawah bimbingan atau proteksi perlindungan dari perlindungan malaikat-malaikat ilahinya. Dengerin lagi saudara. Imam dari El Elyon datang. Dia berkata, namaku Melkisedek. Aku imam dari El Elyon, Allah yang maha tinggi, sang maha tinggi. Dan dia berkata, kamu diberkati Abraham oleh El Elyon. Dan El Elyonlah yang kita puji karena dia yang memberikan kepadamu kemenangan. Begitu Abraham dengar El Elyon, rohnya nyamber. Inilah yang memberikan, yang memiliki hak untuk membagi tanah. Dan aku dipanggil oleh Allah yang maha kuasa. Allah yang maha mulia. Keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian. Dan sekarang detik ini tanah itu di mana belum ditetapkan buat aku dan anak cucuku. Sekarang Allah sebagai El Elyon yang menyatakan dirinya sebagai El Elyon yang berkata, aku yang bagi-bagi. Sebagai El Elyon, gua yang bagi. Tanah ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa. Begitu Allah seperti itu muncul dan menawarkan roti dan anggur, itu sebuah covenant ditawarkan. Sebuah perjanjian ditawarkan. Sebuah jaminan ditawarkan. Aku akan sediakan jatahmu dan anak cucumu. Abraham orang yang tahu. Perjanjian atau covenant tidak pernah satu arah. Selalu harus dua arah. Tidak ada orang berjanji, dua orang membuat perjanjian depan notaris, yang tanda tangan cuma satu, tidak akan berlaku. Dua belah pihak harus teken tanda tangan. Orang buat blood covenant, perjanjian darah waktu itu. Mereka harus torehkan akan pisau di tangannya atau di lengannya. Darah keluar, dua-duanya keluar darah. Terus disatukan darah mereka. Mereka berkata ini perjanjian darah, blood covenant. Dua orang saling berjanji. Tuhan El Elyon mengulurkan tangannya, dia berikan roti dan anggur. Abraham dengan cerdas berkata, sekarang aku jumpa dengan engkau yang menjamin hakku atas tanah perjanjian. Dan reaksi cerdasnya adalah, dia ambil 1/10 dari semua, dia berikan kepadanya. Anda tahu perpuluhan itu apa sebetulnya? Reaksi cerdas awalnya, itu bukan perintah Tuhan loh. Tidak ada, sebelum ini tidak ada perintah yang berkata, berikanlah, kembalikan perpuluhan. Gak ada. Kalau ada orang berkata, oh itu Taurat Pak. Sebelum Taurat tahu. Tuhan melihat apa? Ini orang cerdas. Karena Tuhan berkenan dengan itu, maka dia berkata, hei yang lain, ikuti ini yang Abraham buat. Keluarlah hukum soal perpuluhan di kitab Taurat. Karena Tuhan melihat, ini cerdas orang ini. Tuhan ingin semua kita secerdas Abraham. Dari sisi Tuhan, dia berkata begini, aku yang menentukan jatahmu masing-masing. Kanaanmu masing-masing, gue yang tentuin. Tuhan ngomong, Abraham, ini roti, anggur. Aku mau berkata, gua yang tentuin batas tanah Kanaan
buat anak cucumu. Abraham berkata, yes. Dia ambil semua. Dia bilang deal. Sebetulnya Abraham tuh kikir sedikit menurut saya. Cuma ngasih 1/10. But that is the best yang keluar dari hatinya. Ada orang mengatakan tradisi waktu itu orang memberikan kepada dewa-dewanya 1/10. Mungkin juga dari situ. Tapi dia berkata, covenant perjanjian tidak hanya satu arah, dua arah. Dia jabat tangan Tuhan dengan berkata, engkau berikan roti dan anggur. Sebagai El Elyon, aku beri engkau 1/10 dari semuanya. Tahukah saudara, dengerin baik-baik. Kalau kita mengembalikan perpuluhan karena kewajiban, Anda miss dengan sebetulnya hal ajaib yang sedang terjadi. Setiap kali Anda bawa persembahanmu, engkau mau kembalikan perpuluhan saudara, Anda harus ingat peristiwa di Lembah Syawe. Tuhan sampai hari ini, bukankah setiap kali kita terima roti dan anggur, Yesus itu Melkisedek dalam ranking tatanan, dia itu imam besar seperti Melkisedek. Seperti itu. Dan dia juga berikan kepada kita roti dan anggur. Setiap kali anak Tuhan berkata, Tuhan, aku terima perjanjianmu. Tapi perjanjian tidak pernah satu pihak. Dari pihakku ini yang aku bawa kepadamu. Setiap kali Anda bawa itu, engkau harus bisa berkata, Tuhan, jatah Kanaan buat aku dan anakku dan cucuku dan generasi di bawahku sudah diamankan. Kapling Kanaan buat hidupku sudah dipatok Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara, peristiwa ini hebat. Anda tahu kota Salem? Kota Salem itu kelak berubah nama menjadi Yerusalem. Dan Anda tahu siapa yang berkuasa di Yerusalem? Sejak zaman Daud, keturunan Abraham yang menguasai Yerusalem. Sampai dengan hari ini, kalau Anda ke Israel, Anda akan ke Yerusalem. Begitu Anda masuk Yerusalem, sebagian orang menyanyi, oh Yerusalem kota mulia. Tapi dengar baik-baik, mulai hari ini Anda masuk Yerusalem, dimulai dari peristiwa ini. Ketika Abraham respon dengan cerdas, saudara, saya harap Anda ngerti. Ini bukan pajak gereja. Ini bukan pajak beban untuk anak-anak Tuhan. Ini sebuah reaksi cerdas. Karena Tuhan suka dengan itu. Dia berkata, oke, buat aturan aja. Supaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lain, bereaksi cerdas yang sama. Dan setan sangat ketakutan dengan itu. Makanya dia berkata, udahlah, nggak usah semua. Itu memang cari duit gereja itu. Tidak usah perpuluhan, full heart yang penting. Lah duitnya nggak usah, kan heart cukup. Full heart itu gimana? Pokoknya nyanyi I love you itu full heart. Sambil nangis-nangis sedikit. Sudah, jangan mau ditipu. Anda sedang ditipu setan. Sebab buat apa dua orang datang ke notaris sepakat, hanya satu pihak yang tanda tangan. Dan Anda tidak bubuhkan tanda tangan, covenant perjanjianmu dengan Tuhan tidak akan pernah berlaku. Tidak pernah ada covenant itu satu pihak, harus dua belah pihak. Ini loh saudara, cerdas, ngerti, cerdas. Saya ketika baca ini saya bilang, Tuhan, berapa banyak anak Tuhan sangat tidak mengerti ini. Ini basic, tapi sebetulnya lahir dari kecerdasan di roh. Saya yakin tidak ada orang ngajari Abraham berkata ini El Elyon begini-begini. Rohnya nangkap. Tapi dalam kitab Ulangan, Tuhan bicara kepada Musa sekian generasi setelah Abraham, bahwa El Elyon lah yang membagi jatah tanah di bumi. Siapa yang ingin jatah Kanaanmu diamankan, secure dan terjamin? Beri
bereaksilah yang cerdas. Siapa yang ingin anak cucumu diberkati, tidak melarat dan hancur hidupnya, amen. Kita bukan orang yang di bawah, kita akan naik from glory to glory. Bereaksilah dengan cerdas, saudara. Jangan mau ditipu setan. Bukan soal Tuhan membutuhkan uang kita. Ini soal reaksi. Bagaimana Anda bersikap dengan covenant Tuhan. Ajaib. Saya waktu baca ini saya bilang, Tuhan, tidak heran ya, ada banyak orang yang tidak bisa mengerti ini. Dan itu menjadi sebuah masalah. Dia tidak bisa menikmati blessing yang ajaib. Nah, oleh karena itulah, sekarang kita lihat lebih jauh. Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus atau sakral bagi Tuhan. Saya mau ulang lagi. Saya harap Anda mengerti dan tidak pernah Anda buang dari hidupmu seumur hidupmu. Abraham selesai perang. Melkisedek menyambutnya. Dan dia berkata, aku imam dari El Elyon. Dan dia berkata, terimalah ini roti dan anggur. Dan Melkisedek berkata, engkau diberkati Abraham oleh Allah El Elyon. Dan kiranya Allah El Elyon diberkatilah engkau karena engkau telah memberikan kemenangan kepada Abraham. Waktu Abraham dengar dia El Elyon, apa yang terjadi? Rohnya nangkap. Dialah pribadi yang sama yang sebetulnya memanggilku waktu aku di Ur Kasdim. Tapi kalau dia menyatakan diri sebagai El Elyon, dia mau berkata begini, aku Tuhan yang bagi-bagi warisan dan wilayah atas seluruh bangsa di dunia. Dan Abraham ingat, dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk mendapat tanah Kanaan yang detik itu dia bahkan belum tahu mana Kanaan buat dia dan anak cucunya. Tapi ketika dia melihat ini El Elyon yang bagi warisan dan hak atas semua bangsa di tanah di bumi, dia berkata, aku tidak akan biarkan perjanjian ini hanya satu arah. Dia ambil 1/10 dari semuanya. Dia berkata, ini Tuhan, tanda tanganku, my signature, deal, done. Ngerti saudara? Dan apapun kemudian yang diberikan, yang namanya perpuluhan itu, firman berkata, itu kudus, miliknya Tuhan. Nangkep saudara? Setiap kali Anda bawa persembahan, Anda berkata, Tuhan, ini perpuluhan. Dan saya diajari Tuhan, soal itu adalah, sebenarnya pada waktu itu kami belum menikah. Hampir menikah, saya sudah khotbah pelayanan di mana-mana. Rumah sedang dibangun waktu itu, rumah pertama. Tapi perabotnya nggak ada. Dan butuh sangat banyak untuk menyiapkan sebuah rumah yang baru dibangun, kemudian kosong, Anda harus isi dengan banyak hal. Dan saya sudah mulai khotbah, walaupun mungkin masih di kampung-kampung atau di persekutuan doa kecil di berbagai kota, tapi saya sudah mulai khotbah. Sejujurnya dari apa yang saya terima, saya bilang gini, Tuhan, sorry ya, aku gak bisa ngasih perpuluhan. Dalam kebodohan saya berkata begini, ini kan kau kaya raya ya, sorry pinjam dulu, saya pakai. Saya khotbah loh. Saya ngomong sama Tuhan, pinjam dulu. Dia belum mengiyakan, saya sudah mengiyakan. Tidak apa-apa, bapakmu sugih, saya pakai itu duit. Numpuk sampai beberapa juta rupiah pada waktu itu. Suatu hari, saya khotbah di, kalau tidak salah Probolinggo atau Situbondo, saya lupa saudara. Itu ada persekutuan
milik dari Gereja Kristen Perjanjian Baru GKPB. Kelompoknya Pak Yeremia Rim. Saya masih ingat tuh saya khotbah hari Sabtu, kemudian Minggu paginya saya khotbah di Persekutuan Doa di Surabaya. Jadi saudara, itu karena persekutuan doa di Jawa Timur itu, semua sandal dan sepatu taruh di luar. Termasuk sepatu saya lepas. Saya lepas, pokoknya lepas aja gini. Terus saya masuk. Untuk informasi saudara, saya cari ukuran sepatu ini merek Indonesia belum ketemu. Karena kaki saya lebar. Dan tidak semua sepatu cocok buat saya. Jadi saya taruh aja, khotbah saudara, khotbah. Tanpa merasa berdosa, khotbah. Selesai khotbah, selesai datang banyak. Diajak makan sama yang punya rumah, di rumah itu. Duduklah kami makan. Sendirian saya waktu dengan teman satu orang Surabaya. Sudah makan begitu, selesai. Kan mereka sudah pada pulang, ya saya pamit. Saya pamit, terus kemudian saya keluar. Saya kalau tidak salah ini karena sudah lama sekali. Saya ambil sepatu saya. Begini kan. Dengan yakin nih, yang ini meraba-ngeraba sekitarnya. Karena masih beberapa di situ. Loh kok enggak ada ya? Saya lihat, loh kok enggak ada? Sudah agak panik saya. Sepatu kok enggak ada ya? Ada sepatu pria lagi, hanya kirinya tok. Mirip. Tapi beda emang. Kok enggak ada ya? Akhirnya semua sepi. Tinggal saya dan satu orang. Barulah kami tahu. Dicolong orang sepatunya saudara. Itu ada orang nyolong. Karena itu gelap. Yang satu ngambil punyanya orang lain sebelah kanan. Sepatu kiri saya diambil. Lalu ada yang ngomong gini nih. Pengurus persekutuannya. Pak, maaf ya Pak. Mungkin digondol anjing. Waduh, saya agak tersinggung. Apa mambu terasi po sepatuku? Kok digondol asu? Lalu cari Pak. Jadi mereka ke selokan-selokan di sentri. Cari sepatu saya di selokan. Sampai 2 jam. Meh lapor polisi wong sepatu satu hilang. Kita kok enggak ya. Mau ngapain? Cari di tong sampah. Ada anjing enggak tadi kesini? Enggak ada Pak. Loh kenapa anjing? Ya itu tadi Pak. Siapa tahu diambil anjing. Apa mambu terasi kakiku itu. Hilang. Saya pulang ke Surabaya. Itu belum selesai saudara. Duduk saya di sebelah hamba Tuhan. Saya nginep di rumah pendeta hamba Tuhan. Seorang penginjil lah. Dia ngetir pakai mobil Fiat kuno itu. Dari kota itu ke Surabaya. Sambil saya diam lama. Saya bilang, Tuhan, sepatuku hilang. Aku nggak tahu itu di mobil ada apa. Pokoknya kaki yang telanjang ini nggak ada sepatunya. Kan saya lepas juga dua-dua akhirnya. Nggak tahu setrom apa gitu, nggak tahu saya. Kaget, melentung kaki saya. Sudah sepatunya hilang, melentung. Aku bilang, mobilmu ini apa nih toh? Nggak tahu, kadang-kadang konslet dewe. Waduh. Ini pendeta, mobilnya konslet sendiri, tidak tahu. Jalan itu kira-kira 2 jam lebih lah perjalanan, saya diam aja. Pendeta ini ya sedih lihat saya. Kowe kok kurang apik toh nasibmu kali ini. Saya diam aja. Dalam hati, apik juga. Tapi ya saya nggak mau bantah-bantah dengan dia, sepatu saya hilang. Saudara, akhirnya sampai di tempat dia, rumah dia, saya masuk kamar, saya nggak tidur loh. Saya berlutut, saya berdoa. Mungkin orang biasa anggapnya sepatu ya tuku meneh toh Pak. Saya nggak bisa begitu. Ada yang ganggu di hati saya ini. Lalu saya bilang gini, Tuhan, kenapa sepatuku hilang? Saya masih nyalahin Tuhan loh. Kenapa engkau nggak kirim malaikat duduin lah di sepatuku? Orang mambu-mambu banget toh. Kalau malas duduk ya diinjek gitu di sepatuku Tuhan. Dengan malaikat, bukan pedang terhunus. Salah pakai, shoot. Bahkan begitu beres. Tiba-tiba Tuhan berkata begini. Perpuluhan punya siapa nak?
Kaget saya. Gak ada kaitannya, ini sepatu hilang. Dia berkata, perpuluhan punya siapa? Nah, saya bilang, ya milikmu. Tapi karena aku sudah izin. Yang jawab siapa? Ya aku sendiri mewakili engkau lah Tuhan. Dia bilang, balikin. Kamu tidak punya hak, itu hakku. Waduh, saya kaget saudara. Saya bertobat, saya nangis tuh. Saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Oke lah, aku akan balikin. Ajaibnya saya masih ingat utang saya berapa. Coba saya nggak ingat saudara. Saya hitung ulang, saya bilang sekian. Lalu saya ambil dari persembahan yang saya terima sekian minggu di Surabaya. Tak kumpulin, waduh hampir semua habis saudara. Wits, bilang habis ini. Pulang nggak bawa duit ini saya. Terus saya masukin amplop, saya karetin. Saya hadapkan ke Tuhan. Tuhan, ini milikmu, aku salah, aku bertobat. Berikan siapa? Saya belum bergereja waktu itu. Kita belum ada gereja. Tuhan, berikan ke siapa? Dan Tuhan ngomong begini, besok pagi, kamu berikan ke hambaku itu. Artinya yang saya tinggali rumahnya itu, yang mau beli nyolom, itu konslet itu loh saudara. Berikan ke dia. Dia butuh. Oke. Besok pagi-pagi saya dijemput pelayanan. Saya pinjam sendalnya dia. Wah, aku jilai sandalmu, sepatumu. Tunjukkan semua sepatunya. Itu 4 jari saya masuk. Cet. Kayak sepatu Cinderella buat saya ini. High heel. Wah, muat saya bilang. Lawang sih kamu gede. Memang kan ini jatah besar saya bilang. Gak ada yang muat. Sampai saya malu loh saudara. Saya pergi persekutuan pakai sendal. Sendal pun hanya sendal jepit jelek yang dia punya. Yang masih ada saya bisa pakai. Itu pun bedar semua ini keluar kaki saya. Bayangin, itu persekutuan isinya orang-orang punya duit. Tapi untung puji Tuhan saudara. Tidak duduk di kursi. Duduk di lantai. Saya bilang, aku mau datang terlambat sedikit. Supaya apa? Tidak ketahuan kalau pakai sandal. Malu. Akhirnya semua sudah mulai pujian. Saya baru datang. Sandal tak umpet ki. Dalam hati gini, naik mau dicolong-colong sandal gini. Jengkel soalnya. Tapi hati sudah bertobat saudara. Saya khotbah nih. Selesai pamit duluan. Selesai khotbah saya bilang, maaf ya saya ada urusan. Urusan apa sebetulnya? Urusan roda isin itu. Saya bilang, saya pamit ya. Saya salami langsung saya keluar. Pakai sandal, masuk saya ke mobil. Pulang. Sudah kan sampai di rumah. Pendeta ini juga sudah pulang dari pelayanan. Dia juga ada khotbah di tempat lain. Duduklah saya di ruang tamunya. Saya menghadap keluar ke pintu luar, dia membelakangi pintu. Jadi saya bisa lihat halaman itu. Saya panggil dia, saya bilang gini, Pak, aku mau cerita sesuatu. Saya cerita, aku ini salah dengan Tuhan ternyata. Sebetulnya selama sekian waktu ini, perpuluhan tak sikat, aku bilang. Aku punya kebutuhan, mau nikah gak punya duit aku. Aku masih butuh macam-macam. Jadi aku sikat nih perpuluhan. Aku masih perlu itu meja kursi perabot di depan. Ruang tamuku nggak ada meja kursi dan sofanya kan repot. Tapi aku nggak punya uang. Ya seharusnya aku mau pakai untuk beli itu ini. Tapi tadi malam Tuhan tegur aku. Saya ngomong terus terang. Kamu doain aku ya. Aku mau bertobat. Dia doain saya. Selesai didoain, saya keluarkan itu amplop saya. Tadi malam juga aku berdoa, tanya Tuhan, aku harus kembalikan yang selama ini aku ambil dari dia. Dan Tuhan berkata, suruh serahin kamu. Tuhan ngomong gini sama aku, kamu kan tinggal di rumahnya. Kamu makan, diberi makan dia. Karena perpuluhan itu supaya ada persediaan makanan. Jasmani, rohani, Anda makan di mana? Supaya ada persediaan makanan di situ. Tuhan berkata, ini aku harus serahkan. Terus saya bilang, tolong Pak, diterima. Dia gak mau.
Oh enggak. Pakai kamu aja. Kamu kan mau kawin, ini nanti butuhnya banyak. Aku tahu. Ini bukan punyaku, ini punya Tuhan. Sudah enggak mau, dia sungkan. Saya ngotot juga. Kamu harus terima. Saya taruh di meja, tidak saya sentuh lagi. Terus kita sharing-sharing. Ya kita nih hamba Tuhan, seringkali juga kita ini enggak benar begini. Kita saling ngaku dosa sebetulnya hari itu, saudara. Tapi makanya diterima. Enggak, aku enggak bisa. Aku sungkan. Udah kan saudara, dia enggak ngaku. Dia dalam pergumulan apa dia ngaku. Saya taruh di meja itu. Kira-kira mungkin hampir setengah jam lebih lah ngobrol begitu. Uang ditaruh di meja, di amplop itu enggak disentuh sama dia. Saya lihat ada orang itu masuk dari depan, buka pagar halaman dia, kadak gitu. Dia bawa tas kresek. Saya nggak kenal dia loh. Bawa tas kresek. Bentuknya agak panjang begini. Saya teriak, puji Tuhan, sepatu baru datang. Terus sini teman saya bilang, "Kowe stres yo." Wah, cirinya orang meh kawin ki stres ini ki. Loh, stres piye? Kok gembur-gembur sepatu datang. Tenan, sepatu datang. Kowe iki ojo reko-reko. Baru ngomong gitu. Pintu diketok, saudara. Dia berdiri, dia keluar, dia akan ke arah pintu. Dia kan membelakangi pintu keluar. Kaget loh. Kamu kok di sini? Ya. Saya disuruh sama ibu itu, ibu orang lain. Dia bukan orang dari kota yang saya kehilangan sepatu loh, saudara. Ada ibu disuruh Tuhan tadi waktu dia jalan di mall dapat suara suruh beliin Pak Petrus sepatu baru. Wah, dia noleh ke saya gini. Tenan, sepatumu teko tenan. Tapi saya agak lemes gini. Ya, ukuran kan bukan ukuran saya mungkin. Kalau ini dari Tuhan ngerti ukuran kakiku. Oh, dia nyiptakan saya. Cetakan kakiku di surga masih ada filenya. Oh, nomor sekian orang ini. Nah, saya bilang, oh ya, masuk Pak, maaf ibu ini saya nggak terlalu kenal sih. Disuruh Tuhan tadi Pak ke mall, dapat suara suruh beliin Bapak sepatu. Nah, sekarang saya disuruh nganter Pak. Oh coba, saya coba. Anda harus tahu nih, kaki saya ini lebar. Saya masukin saudara, bisa pas. Saya bilang, wih, ajaib. Bisa persis ukuran kaki saya. Sudah kan? Dia pamit. Terus saya ngomong sama teman saya pendeta. Tenan nak, bertobat, sepatuku digawe anyar. Oh nak ngono iki wekku ya. Dia ambil duitnya. Haleluya. Dari tadi aku sudah berkata kan, aku sungkan. Terus dia nangis. Atau dia nangis. Dia ngomong begini. Itu kira-kira jam 11:30 siang. Dia nangis. Dia bilang gini, ini gue tak andan ya cerita nih. Sebetulnya aku sudah tidak punya uang. Aku siang ini mau ngasih makan kamu apa aja. Aku tidak tahu. Lah kok kamu gak mau terima? Aku sungkan. Wong podo miskin nih kita ini. Bayangin saudara. Tak tolak dalam nama Yesus lah sekarang. Awake dhewe podo miskinnya. Kok podo miskin bilang aku kurang, aku ya kurang. Paling-paling gue tak omongnya yuk kita doa puasa ya siang ini. Aku bahkan ngasih makan siang aja kamu. Aku udah ada. Nah sekarang kamu ngasih makan aku atau enggak? Oh iya kita ke restoran dong. Ya gak usah saya bilang. Goreng gendok gue aku saya bilang. Selesai persoalan. Saya pulang sampai rumah saya diberitahu sudah ada yang nyumbang sofa untuk ruang tamu kami. Amen saudara. Selesai. Sejak itu tidak pernah saya bilang tak utang saya yo tidak pernah saya saudara. Dan tadi malam Tuhan ajari saya nak, itu kamu nyambar sesuatu yang penting dalam hidupmu. Ini bukan urusan aturan, tapi Tuhan suka banget dengan reaksinya Abraham. Dan Tuhan berkata biar semua orang beriman keturunan Abraham melakukan yang sama.
Sebab seperti orang nyambar perjanjian covenant Tuhan. Dan yang kita kembalikan itu sakral, holy, sacred, kudus di hadapan Tuhan. Sekarang teruskan sebelum kita selesai. Balik ke Kejadian pasal yang ke-14 tadi. Kejadian pasal yang ke-14. Kita lanjutkan sekarang pada ayat yang ke-21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tapi luar biasa loh orang ini. Dia berkata apa? Ayat 22. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi El Elyon, Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Raja Sodom datang membawa kekayaan. Dia berkata, orang-orangnya, rakyatnya kembalikan ke aku, harta bendanya lu boleh ambil. Tapi ingat, dia punya reaksi cerdas yang lain. Dia berkata apa? Tidak. Aku telah sumpah. Aku mengangkat tanganku, dalam terjemahan lain, di hadapan Allah Tuhan El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dan dia bilang, aku tidak akan ambil apa-apa dari kamu, supaya kamu jangan pernah bisa berkata, aku kaya karena engkau. Berarti Abraham mau berkata, yang membuat aku kaya itu apa? Siapa? El Elyon. Ngerti? Warisan dan jatah tanah yang bagi dia. Kekayaan yang mengamankan, mematok berapa, itu dia. Engkau berikan hartamu, dia bilang, sorry ya, gua gak butuh itu. Jangan sampai engkau yang bisa mengklaim, aku kaya karena engkau. Sebab aku sudah angkat tanganku, sumpah kepada El Elyon. Semalam saya diskusi dengan Pak Stefanus. Karena saya menemukan sesuatu yang menarik. Kata perpuluhan, 1/10, itu dari kata tentunya 10, ada angka 10 di situ. Saya melihat ada kesamaan antara kata 10, kemiripan ya, kata 10 dengan kata kaya. Kalau Anda punya terjemahan di Ibraninya, coba Anda lihat itu. Kata 10 dengan kata kaya itu ada kesamaan yang mirip. Dan inilah minimal kesamaannya. Kata 10, angka 10 buat orang Yahudi, itu artinya sesuatu yang sangat banyak, amat sangat banyak. Jadi itu bukan 10 adalah 10, 1, 2, 3, 10, itu enggak. Kata 10 itu mengekspresikan sesuatu yang amat sangat banyak. Sehingga sebetulnya itu yang membuat ada kemiripan dengan kata kaya. Kalau Anda memiliki amat sangat banyak, kata lainnya apa? Anda kaya. Nangkep saudara? El Elyon yang menjamin tanah Kanaan saudara dan Kanaan saya. Yang jamin Kanaan anak cucu kita. Sambar dengan sesuatu profetik. Dia hanya memberi 1/10 loh. Tapi buat Tuhan dia berkata, nak, dengan 1/10 yang kau beri, yang itu minimal adalah hakku dan itu kudus. Tuhan berkata, kamu akan kaya. Saya ketika membaca ini, saya bilang sekarang saya tahu
setan perang mati-matian untuk menghalangi saudara dan saya melakukan apapun yang dia perintahkan. Sebab di balik semuanya ini, dia tidak mau jaminan Kanaan kita tetap kita pegang sampai kapanpun. Saya berdoa, semua jadi umat yang mencintai Tuhan, merespon dengan cerdas dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amen, saudara. Minggu depan kalau Tuhan izinkan, kita bahas soal roti dan anggur ini. Saya tahu ada sesuatu yang ajaib yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Mari berdiri sama-sama. Mulialah namamu Tuhan. Dan biar berkatnya turun dalam kehidupan kita dengan melimpah. Dan saya percaya sesuatu yang ajaib, yang ilahi, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Mulialah Raja di atas segala raja. Lagu ini saya belajar pertama dari seorang hamba Tuhan. Dia pernah mencipta lagu dan jadi hit nasional seluruh Indonesia. Salah satu saudara kandungnya jadi hamba Tuhan di luar negeri. Dan hari ini dia juga jadi seorang gembala dari sebuah gereja yang cukup besar. Dia satu hari cerita dengan saya, di masa-masa awal kami melayani. Saya pernah nginep, dia tinggal di rumah susun waktu itu. Dia tinggal di rumah susun, kehidupan yang kelihatannya simple. Satu hari dia cerita dengan saya sambil nangis. Saya masih ingat, kami sore itu lagi duduk di meja makannya dia. Istrinya goreng pisang goreng dan kemudian buatin kopi buat saya. Ketika dia lihat pisang goreng itu, dia mau makan gak bisa, dia nangis. Waduh, saya bilang kenapa dia nangis ya? Ketika dia nangis, dia ngomong sama saya, sorry ya aku nangis. Kenapa? Saya ingat satu lagu, berkat-Mu atasku melimpah. Terus dia cerita, kamu ngerti gak dari mana aku melayani? Dari mana awal hidupku? Orang tua kami sudah meninggal sejak kami masih kecil-kecil. Kami tinggal di satu perkampungan, satu suku yang rusak sekali. Tapi aku dan anak-anak adik-adik bertekad untuk jadi orang yang berbeda. Kami layani Tuhan dengan musik, dengan suara kami. Dan dia berkata untuk hidup sehari-hari, kami gantian jual pisang goreng, digotong dengan, disunggi dengan nampan itu, masuk keluar kampung di Jakarta. Ada kalanya aku yang bagian motongin pisang dan aku goreng. Terus saudaraku yang lain yang pakai itu teriak-teriak, pisang goreng, pisang goreng. Ada kalanya dia yang masak, kalau dia capek gantian aku yang teriak-teriak, pisang goreng, pisang goreng. Dia bilang aku hidup dari situ. Hari itu dia masih tinggal di satu rumah susun yang setauku sudah dirubuhkan sekarang dan jadi kumuh. Dia bilang, aku bisa punya petak satu ini aja. Sudah anugerah. Dan dia mulai diundang di berbagai tempat di Indonesia. Memberitakan firman, nyanyi, bersaksi. Dia bilang, aku dulu gak pernah mimpi aku bisa naik pesawat terbang. Dia cerita sambil nangis. Hari ini kehidupannya sudah jauh lebih baik lagi. Ketika dia lihat pisang goreng itu dia nangis. Dan dia berkata, aku masih ingat satu hari. Aku diundang khotbah di luar pulau. Aku naik pesawat pertama kali dalam hidupku. Gua memang orang Jakarta, tapi gua kampung. Dari orang kampung lebih kampung gua. Dan kalau ngomong lu gua. Kemudian dia berkata waktu pesawatnya naik. Aku bilang, Tuhan, gua ini tukang jual pisang goreng. Hari ini aku naik pesawat. Dan tiba-tiba aku ingat lagu ini. Aku hanya ngangkat tangan.
Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. El Elyon yang menjamin Kanaan buat hidupmu dan anak cucumu. Bereaksilah dengan cerdas. Perpuluhan itu bukan pajak, bukan Tuhan membebani Anda. Bukan Tuhan menekan saudara. Tuhan melihat yang dibuat Abraham, hatinya berkenan. Dan dia berkata, nak, beritahu yang lain, lakukan yang sama seperti bapakmu lakukan. Nanti hidupmu beda. Karena tiap kali kau bawa itu di hadapan Tuhan El Elyon, seperti kau berkata, aku mau Tuhan. Aminkan covenant dengan hidupmu. Amen saudara. Mari angkat tangan lagi di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Di depan saya ada penjual pisang goreng lain berdiri di depan saya. Pak Sugi ini saya tanya dulu kerjaannya apa? Jual pisang goreng. Sekarang sedang beriman mau beli pesawat terbang saudara. Teman saya yang itu naik pesawat dia nangis. Makanya kalau Anda tidak punya kerjaan mungkin jual pisang goreng itu lumayan. Serius. Tanya Pak Timo gak percaya. Duduk mau beli pesawat terbang. Saya tanya, lu jual apa dulu? Pisang goreng. Dan itulah Tuhan. Anda setia nyamber berkatnya, perjanjiannya. Hidupmu dan hidup saya dijamin Tuhan. Amen. Saya berdoa hari ini roh iman turun dalam kehidupan kita. Mari angkat tanganmu di hadapan. Hamba mintakan blessing Tuhan. Dalam nama Yesus, beri kami ketaatan Tuhan. Kecerdasan bereaksi. Dalam nama Yesus. Thank you Lord. Mari semua dengan segenap hati berkata, mulialah. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa, kami percaya, kami kembalikan perpuluhannya adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam perpuluhan itu kudus di hadapan-Mu dan adalah milik-Mu sendiri. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan atas setiap hidup kami, harta kami dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau kembalikan perpuluhan dan persembahan kami, nasar kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua percaya berkata, amin. Mari bawa korban yang terbaik. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Blessed to Bless. Blessed to Bless. Blessed to Bless.